Jangan bergerak, razia prostitusi. Razia prostitusi? Bukannya ini tempat makan? Ikut kami. Bukan ini dapur kekaisaran, bukan untuk makan masakan kekaisaran. Nama, usia, pekerjaan. Bicara, kenapa ke dapur kekaisaran? Nama saya Wang Chuan, usia 20. Baru turun dari Gunung Juxiap, perutku lapar seharian, langsung masuk ke dapur kekaisaran. Tahu apa di dalam bukan abalon dan lobster. Tapi belut, Jangan banyak omong, jujurlah. aku benar-benar nggak tahu. 9 tahun di Gunung Guru cuma ngajarin ilmu pengobatan dan bela diri. Dia nggak ngajarin toko di kota ada jenisnya. Kamu turun dari gunung. Di kota Kingshan ada kenalan? Nggak ada. Tapi aku punya tunangan. Namanya Su Yuanyuan. Dia direktur grup Susi. Apa katamu? Su Yuanyuan tunanganmu? Lihat guru kasih ini. Surat pernikahan ini lusuh. Kalau palsu, terlalu palsu. Tanya Yuanyuan saja. Jangan bergerak. Halo Yuanyuan. Halo Yuanyuan, ada orang bawa surat pernikahan? Bilang dia tunanganmu. Surat nikah. Aku memang pernah punya masalah ini, tapi tak ada cara. Itu janji lama. Apa? Ternyata benar? Baiklah. Aku tunggu. Kau tunangan Yuanyuan? Untuk saat ini, memang Untuk saat ini. asli. Maksudmu? Maksudnya harfiah. Tunangan sekarang memang ada, tapi nanti belum tentu. Apa yang kau mau? Murid baik. Guru pilih khusus wanita cantik. Pantat besar, subur. Sekarang tugasmu turun nikahi dia. Lalu banyak anak untuk teruskan keturunan klan. Kenapa kamu enggak? Kamu brengsek kan? Andai saya bisa, ini masih untukmu. Bukannya ada kakak senior? Kakak bilang mandul. Kedua bilang suka wanita. Ketiga bilang pingsan jarum. Pingsan lihat jarum. Ini ngerjain orang baik. Jadi ini hanya kamu bisa. Aku nggak peduli. Aku mau batalin tunangan. Di gunung pun aku nggak mau pergi turun gunung kali ini. Buat cari tahu asal-usulku sendiri. Aku nggak ada pikiran sama perempuan. Kalau batalkan tunangan, saya patahkan kakimu. Usir dari sekte. Si tua bangka ini. Aku tentu nunggu tunanganku jemput aku. Baik. Orangmu datang, ikut aku. Memang cantik. Sayangnya sifatnya terlalu dingin, terlalu keras kepala, terlalu keras kepala, terlalu keras kepala. Bawa gunung es ini pulang, sisa hidup, jangan harap tenang. Si tua bilang, aku nggak boleh batalin tunangan, tapi nggak bilang dia nggak boleh batalin. Perjodohan itu sudah pasti, aku akan langsung ke pokoknya. Wanita, carilah cara sendiri untuk jatuh cinta padaku. Dari 1,4 miliar orang, aku memilihmu. Kamu, jangan tak tahu terima kasih. Aku langsung tunjukkan sikap sok percaya diriku, direktur tinggi hati dan dingin, paling kubenci tipe seperti ini. Nilai kebencian pasti melonjak. Pria yang bisa kusukai, tak perlu jenius. Minimal berpendidikan dan sopan. Ya, begitulah. Lanjutkan meremehkanku, katakanlah cepat kata batalkan perjodohan. Apa hakmu? Berdasarkan apa kau mau aku mencintaimu? Omong kosong. Modal? Edison, bola lampu yang gagal 1000 kali. Sedangkan aku cuma perlu menekan saklar. Ilmu pengobatanku luar biasa. Huatua lahir lebih dulu dariku. Apakah itu burung bodoh terbang lebih awal, atau menghindari kehebatanku? Kaisar Qin Yingzheng lahir 1000 tahun lebih awal. Apakah karena takut padaku, atau raja tak bertemu raja? Tutup mata, gelap. Buka mata, terang. Aku adalah satu-satunya pemeran utama di dunia ini. Sempurna. Ucapan ngawur ini, ditambah gerakanku yang bebas,
pasti bisa membuat kebencianmu mencapai puncak. Batalkan perjodohan cepat. Pergi. Efeknya bagus sekali, langsung meledak. Tampaknya hanya perlu dibimbing sedikit lagi. Kamu tidak percaya? Percayalah. Sekarang kau bisa pergi? Kalau begitu, perjodohan kita Batal. tercapai. Dia sendiri yang bilang batal. Orang tua, ini bukan salahku. Ini calon istri murid kesayanganmu yang tak sudi padaku. Haha. Baik, kalau begitu sepakat. Siapa yang ingkar? Dialah anjing. Aku pergi. Selamat tinggal. Ya, jangan bertemu lagi. Kenapa dia senang sekali? Ayah, Siapa suruh kamu usir dia? Cepat kejar dia kembali. Kalau tidak bisa bawa dia kembali, hubungan ayah anak kita putus. ayah. Ayah tak pernah bicara seperti itu. Kena guna-guna? Pasti orang ini yang mengadu. Tak tahu malu. Hehe, pembatalan lancar. Sekarang bisa fokus selidiki latar belakangku. Naik mobil. Kau mau mundur? Siapa yang ingkar janji, berani jangan adu ke ayahku. Cari ayahmu. Aku kenal ayahmu. Kalau tak mau batal, katakan langsung. Jangan main akal-akalan. Dia pasti menginginkan tubuhku. Tidak mau batal? Batal. Pasti harus dibatalkan. Sekarang aku telepon ayahku. Kau sendiri yang bicara padanya. Kalau batalkan tunangan, saya patahkan kakimu, usir dari sekte. Aku memang ingin batal. Tapi, Hina. Karena sudah tak bisa berpura-pura. Naiklah. tidak bisa. Aku harus cari cara agar dia benci padaku, lalu batalkan sendiri. Sebut harganya. Aku bukan orang begitu. Kenapa? Kau mau uang dan tubuhku? Kita tak mungkin bersama. Uangnya tak usah. Asal kau penuhi satu permintaanku. Permintaan apa? Berikan aku seorang anak laki-laki. Tak tahu malu. Tunggu aku. Direktur Liu. Bicara bisnis. Tak perlu serius amat, kan? Wanita cantik tanpa bunga, rasanya kurang. Direktur Liu, dalam bisnis, bicara bisnis. Ini bentuk hormat terbesar. Kau, Bagus sekali. Direktur Su, dia sopirmu? Direktur Liu. Lupa perkenalkan? Wang Chuan. Tunanganku. Rupanya bawa aku untuk halau lalat. Kau, tunangannya? Dijodohkan ayahku. Dia baru tiba di Qingshan hari ini. Rupanya informasiku terbatas. Aku pesan ruang pribadi. Ayo, bicarakan di ruangan. Silakan. Cara makannya lapar atau acting? Sudah selesai makan? Kurang lebih. Kenapa kalian belum makan? Seolah kau menyisakan untuk kami. Maaf ya. Seharian belum makan. Jadi makan banyak. Sikap seperti ini pantas untuk Yuan Yuan. Kau sungguh tunangan Yuan Yuan.
Aku juga ingin tidak. Tunangannya, Su Yuan, wanita tercantik di Qingshan. Reaksinya sepertinya belum puas. Wang Chuan, jangan mengecewakanku. Akan kulihat apa kelebihanmu hingga ayahku memilihmu. Kalau begitu, aku langsung ke pokoknya. Di zaman modern, pernikahan diatur sudah seharusnya dihapus. Bagaimana menurutmu? Aku rasa juga begitu. Aku sekarang juga sangat benci pemikiran kolot ini. Kalau begitu, kenapa kau tak batalkan pertunangan? Santai sekali ya. Ku beri sedikit api. Aku juga ingin batal. Tapi dia tidak mau. Yuan, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Bajingan tak tahu malu. Saudara, bantu aku bujuk dia. Aku tahu kau suka dia. Aku juga tahu kau berusaha mengejarnya. Tunggu dia terima kau, otomatis batal denganku, kan? Saudara Wang Chuan, kau bercanda. Buah dipaksa tak manis. Begini, ku beri kau 10 juta. Batalkan pertunangan dengannya. Setuju? Kampungan? 10 juta cukup untuk hidupmu. 10 juta aku sangat ingin. Sayangnya si tua tidak izinkan. Aduh, benar juga. Buah yang dipaksa tidak manis. Baiklah, aku kasih kamu 10 juta. Suruh dia batalkan pertunangan denganku. Kurang? Baik, 100 juta. Cukup untuk hidup mewah. Wah, 100 juta si tua bangka, ingatlah kebaikanku. Kalau orang lain pasti sudah mengkhianati guru. Aduh, uang ini bagi kami cuma angka saja. Aku kasih 200 juta. Kau berani mempermainkanku? Cuman omong tak berguna. Kau pria. Kita selesaikan dengan cara pria. Kamu mau berkelahi denganku? Mengalah sekarang masih sempat. Rupanya jago bela diri juga. Aku tak pernah lawan orang lemah. Kau Sudah, aku sudah selesai makan, aku pergi dulu. tak semudah itu pergi. Tadi itu apa yang terjadi? Kalau dulu kamu sudah mati. Ini benar Wang Chuan yang kukenal? Wang Chuan, tunggu. Kau tak bergerak tadi. Liu Yuanshu bisa jatuh. Bukan aku tak bergerak. Cuma cepat saja. Dan aku tak suka jadi alat orang. Tak kusangka dia menyerang. Rasanya dia berbeda. Itu kau baru tiba di kota Qingshan? Belum dapat tempat tinggal? Begini, hari ini tinggal di tempatku. Besok cari tempat lain. Lebih mudah juga. Anggap saja terima kasihku. Baik. Tempat ini, kenapa rasanya lebih sepi daripada kantor tak berjiwa itu? Kamu tidak enak badan? Kau mau apa? Jangan sentuh aku. Tubuh 9 yin gelap. Oh begitu. Pantas si tua itu memilihmu. Dingin.
Kau mau apa? Aku mau mandi. Hei, Hei muridku, sudah bertemu Su Yuan kan? Bagaimana? Tubuhnya sangat bagus kan? Bokongnya sangat tegap? Senang kan? si tua tak senonoh, kamu mau apa? Nggak apa-apa, cuma kasih tahu. Kabar baik. Gurumu telah semua kartu bankmu dan akunnya dibekukan. Mulai sekarang ikuti Su Yuan. Hidup numpang makan minum. Kapan hamil, kapan baru dicairkan. Si tua bangka, Gurumu untuk kebahagiaanmu. Untuk sementara ini, kamu tenang tinggal di tempatnya. Makan nasi lunak. Tidak memalukan. Begitu saja. Selesai. habis. Sekarang benar-benar jadi orang miskin. Kau, apa yang kau lihat? Itu, bisa kita bicarakan sesuatu? Guruku memutus sumber keuanganku. Mungkin aku harus tinggal di sini sebentar? Tidak apa-apa. Tinggal selama kau mau. Lagi pula kejadian tadi berkatmu. Ada hal lain? Ada maksudku, bisakah kamu pertimbangkan untuk membatalkan pertunangan kita? Di kiri ruang tamu kamar terkecil untukmu. Bukan apa maksudnya ini? Hah? Tadi kan baik-baik saja. Wanita memang mudah berubah. Pagi-pagi begini, ada apa? Ada urusan mendesak di perusahaan, aku pergi dulu. Roti ini keras sekali. Sudah lama sekali. Direktur Su, daftar penugasan sudah 3 hari, tanda tangan atau tidak? Biaya Departemen Perencanaan, kenapa tidak disetujui? Perusahaan rugi terus. Bukankah Direktur Su harus menjelaskan? Mereka manfaatkan ayahku di luar negeri. Bersatu memaksaku. Gadis kecil, lihat berapa lama kau bisa bertahan. Proyek keluarga Yan adalah tali penyelamat. Harus kita dapatkan. Keluarga Yan tak terjangkau, tapi grup Chen Si masih bisa. Chen Fei terus mengejarmu. Ini satu-satunya kesempatan. Aku bantu buat janji dengannya malam ini. Asal kau terima dia, semua ini bisa diselesaikan. Paman gua. Apa maksudmu? Kau adalah direktur bertanggung jawab selamatkan perusahaan Chen Fei berbakat dan tampan. Kau bisa bersamanya itu keuntungan besar. Bahkan urusan pribadiku kau ikut campur. Kau terlalu ikut campur? Aku ini untuk kebaikanmu. Kenapa dia datang? Untuk siapa kau baik? Kau ini siapa? Bagaimana bisa masuk ke perusahaan kami? Para satpam itu mati ya? Panggil satpam. Tidak perlu. Dia tunanganku. Tunangan? Sejak kapan? Tunangan Su Yuan, kurasa kau sengaja cari orang ini untuk memukulku. Kau merasa sayapmu sudah keras. Sekarang berani melawanku. Siapa takut mukul? Ganggu cewek gua, nanya gua dulu. Gua kasih tahu, kalau ulangi lagi, gua bikin lu mati, percaya? Orang liar kasar. Kau tunggu saja.
tunangan gue baik hati. Bukan berarti gue sabar. Grup sushi milik keluarga Su, bukan Zhang, bukan Li, apalagi gue. Ngerti? Kamu ini, direktur grup sushi yang terhormat, sekalian pejabat direktur utama, masih digertak direksi. Malu nggak sih? Kalau ini tersebar, gue sungkan ngomong, kau tunangan gue. Ada hal-hal yang tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Gue cuma tahu, siapa ganggu gue hajar dia. Sebelum kita batal tunangan, kau tetap tunangan gue. Siapa ganggu kau, serang dia. Dewa turun pun nggak boleh. Pria ini sepertinya masih lumayan tampan. Ngapain lihat gue mesum gitu? Awas mata copot. Aku tidak. Jadi malam ini, tetap mau pergi ketemuan? Urusan perusahaan, tidak usah kamu khawatirkan. Karena sudah janji, tidak baik membatalkannya. Kau tahu dia berniat jahat? Ngapain maksa pergi? Ini akan kutangani dengan baik. Kalau gue larang? Tidak boleh. Berdasarkan apa kamu melarang? Karena kau tunangan gue. Tunangan? Bukannya kamu yang minta batal? Lagi pula, meskipun aku tunanganmu, lalu urusanku bukan urusanmu. Wang Chuan, sadarilah posisimu, atur sikapmu. Jangan kira bantu 2 kali lalu bisa ikut campur. Cewek bodoh. Niat baik dianggap jahat. Ya sudah, terserah. Gue juga nggak mau urus. Barusan apakah kata-kataku terlalu keras? Anjing gigit lu dong, Bin. Nggak tahu niat baik orang. Sayang, maaf membuatmu menunggu lama. Kau. Kak, ada orang jahat mengikutiku. Di depan, di sana, cepat! Cara terbaik memberi pelajaran pada musuh bukan menghindar, tapi memukuli mereka sampai menangis. Kalau begitu, Kak, kau harus melindungiku. Kalau kau bisa membantuku, mengusir orang jahat itu, aku jadi pacarmu. Sekarang wanita langsung seperti ini? Hei kamu, jangan ikut campur, pergi sana. Paling benci orang menunjukku. Apa? Tak disangka orang yang kutemui sembarangan, ternyata orang tangguh, auranya kuat sekali. Sialan berani mematahkan jariku. Saudara-saudara, hancurkan telurnya. Berani melukai jariku. Saudara-saudara, hancurkan telurnya. Kalau tidak segera ke rumah sakit, keahlian turun-temurunmu tidak bisa digunakan. Apa masih bengong? Bawa aku ke rumah sakit. Kak, kau hebat sekali. Penjahatnya sudah kabur. Lepaskan. Jangan. Kakak tidak mau melepas. Kau tadi membantu kakak mengusir orang jahat. Kakak belum membalas budimu. Bagaimana kalau kakak jadi pacarmu? Tidak mau. Kamu bilang, kalau aku usir penjahatnya, kamu jadi pacarku. Hei, kalau aku selamatkan kamu lagi, apa kamu mau menyerahkan diri? Ini tipu daya. Kau tidak mau aku jadi pacarmu? Kalau begitu, kakak beri kau pelukan. Sebagai balas budi. Dibanding kakak ketigaku, masih kurang. Sudah. Aku pergi. Tunggu. Dia benar-benar tidak tertarik. Apakah pesonaku berkurang? Kau tidak kenal aku? Kamu, Aku, Yao Fei Er. Sekarang kau kenal kan?
Aku perlu kenal Yao Fei. Dia ini sebenarnya bagaimana sih? Aku selebriti. Yao Fei. Ini pun kau tidak tahu? Sekarang tahu. Aku pergi dulu. Tunggu. Apa maksudmu? Aku, si cantik, tidak buru-buru pergi. Kau buru-buru apa? Aku belum tahu namamu. Dan belum punya kontakmu. Namaku Wang Chuan. Kontak tidak perlu. Sepertinya nanti tidak ada kesempatan bertemu. Wah, kamu ini kok pelit banget sih? Wah, kamu ini kok pelit banget sih? Gini aja, kamu baru saja menolongku. Aku ini nggak suka berhutang budi. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan sebagai balasannya? Kalau tidak, aku bakal nempel terus sama kamu. Kebetulan lagi tak punya uang. Makan malam belum ada. Baiklah. Ayo Kak, aku ajak ke tempat masakan rumahan yang enak banget. Ayo. Wang Chuan? Tidak mungkin. Dia baru tiba di kota Qingshan hari ini. Di sini seharusnya tidak kenal siapa-siapa. Dan restoran mewah seperti dapur surga Persik bukan untuk sembarang orang. Mungkin aku salah lihat. Wanita ini akhirnya datang juga. Kak, kenapa kamu? Oh, tidak apa-apa. Kak, mau makan apa? Bilang sama aku ya. Kak, mau makan apa? Bilang sama aku ya. Jangan-jangan kamu mau makan aku? Bagaimana kalau sebelum makan kita... Wanita, engkau sedang main api. Kira senjataku tak ada peluru? Bagus. Kalau begitu tidak usah makan. Lebih baik kita pergi buka kamar. Mimpi kali, baru tolong sekali langsung mau aku menikah sama kamu. Kalau ada kesempatan lain, aku baru pertimbangkan. Kali ini traktir makan dulu aja, pelayan. Tuan Muda Chen, makan sudah hampir selesai. Saatnya bicara bisnis, kan? Yuan, lihat bulan di luar. Indah, bukan? Momen romantis. Pekerjaan besok saja. Pekerjaan besok saja. Kamu pasti tahu maksud kedatanganku hari ini. Bulan seindah apapun, tidak ada mood menikmatinya. Benar juga. Dengan wajah cantik seperti ini, sayang sia-siakan pemandangan. Baiklah. Bicara bisnis. Direktur Su tak tahu banyak mata luar mengincar harta keluarga Chen. Keluarga Su memang kuat. Tapi bukan hanya kalian. Lagi pula, kenapa kami harus memberikan daging gemuk ini ke tanganmu, ke mangkukmu, Su Yuan? Kerjasama butuh proses bertahap. Jika grup Sushi dan Chenshi bisa bekerja sama, kedepannya kesempatan bertemu pasti lebih banyak. Bukan begitu? Su Yuan, di luar semua bilang kamu pintar. Tapi menurutku, bukankah kamu ini terlalu licik? Apa kau pikir aku Chen Fei adalah orang yang bisa kau bodohi begitu saja? Apa sebenarnya maumu? Direktur Su, tahukah kau kenapa aku sangat menyukaimu? Justru karena tatapanmu yang meremehkan semua orang ini. Di luar sana banyak wanita yang di hadapanku patuh seperti anjing. Suruh ke timur, tak berani ke barat. Dasar apa yang kau punya untuk bersikap sangat sombong padaku? Orang lain ya orang lain. Aku ya aku. Kalau Tuan Muda Chen tak mau serius, saya tidak ikut.
Grup sushi kalian ingin memakan daging gemuk kami ini? Boleh saja. Jika engkau bisa penuhi satu syaratku. Chen Fei, jika kamu ingin menjadikan aku pacarmu sebagai taruhan, maka kamu salah hitung. Karena kau tak mau jadi pacarku, temani aku semalam, boleh kan? Apa katamu? Kau hanya perlu temani aku semalam. Maka grup sushi kalian bisa dapatkan keuntungan besar ini. Dan setidaknya akan membuat grup sushi kalian memiliki keuntungan ratusan juta. Transaksi ini sangat menguntungkan, bukan? Chen Fei, kamu pikir aku ini apa? Tenanglah. Aku salah bicara. Jangan ditanggapi serius. Ayo. Jika kau tak maafkan aku, urusan ini tak bisa dibicarakan. Air sudah aku minum. Sekarang kita bahas urusan penting. Direktur Su, kau masih perawan kan? Chen Fei, kamu taruh apa di air? Bajingan. Su Yuan, kau benar-benar sangat hati-hati. Bukannya sangat dingin? Kulihat kau bukannya malu-malu. Aku ingin lihat betapa mesumnya kau diranjang nanti. Kalau kamu sentuh aku bunuh kamu. Kau pasti akan memohon agar aku terus menyentuhmu. Lepaskan tangan anjingmu. Berani-beraninya kau jebak wanitaku? Bosan hidup? Mengganggu wanitaku? Kau bosan hidup? Hei, bunuh dia! Satpam di pintu sudah kubuat pingsan. Kau teriak sampai serak pun tak ada gunanya. Kau siapa? Kau tahu siapa aku? Kau tahu siapa aku? Aku tak peduli. Lepaskan. Hari ini kuhabisi kau. Aku bukan orang Chen. Bunuh aku? Kau yang pertama berani bicara seperti ini padaku. Apa yang kau mau? Jangan mendekat. Ciuman pertamaku? Tadi kau yang mulai. Kak, ini kenapa? Bicara di sini tidak nyaman. Ayo kita keluar. Bagus. Kak, hebat kamu ya. Baru sebentar langsung bisa deket sama cewek cantik. Siapa dia? Aku pacarnya. Pacar Wang Chuan. Kok aku tidak tahu kamu punya pacar? Kami juga baru kenal. Aku baru saja menyelamatkannya. Sebagai ucapan terima kasih, dia mengajakku makan. Kak, dia siapa? Perkenalkan, aku tunangan Wang Chuan. Direktur grup sushi Su Yuan. Cantik, siapa namamu? Tunangan hubungan kalian berdua, kalau dibilang cuma pacaran biasa, mana ada yang percaya. Ternyata benar dugaanku cantik. Lihat, kamu juga nggak suka dia. Bagaimana kalau aku serahkan Wang Chuan padaku? Aku pikir dia cocok jadi pacarku. Siapa bilang aku tidak suka Wang Chuan? Aku ulangi. Dia tunanganku. Jaga jarak darinya mulai sekarang. Aku katakan lagi. Dia tunanganku. Jaga jarak darinya mulai sekarang. Kalau kamu ingin teman biasa dengan Wang Chuan, aku tidak larang. Tapi kalau ada niat lain, aku tidak izinkan. Tak disangka. Tunangan kecilku ini saat melindungi tunangannya, lumayan lucu juga.
Kakak ganteng, sering-sering hubungi ya. Kalau mau ganti pacar, telepon aku ya. Selidiki. Cari tahu. Gali sedalam-dalamnya. Keluarkan orang itu. Kupenggal kulitnya sendiri. Hasilnya, Kau buta? maaf Tuan Muda. Aku, Cepat bicara. Lepaskan omong kosongmu. Kalau tak ada urusan, kupatahkan kakimu. Tuan Muda. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Katakan, lama sekali. Katakan, lama sekali. Dokter bilang telur Tuan hancur. Telur pecah. Telur pecah. Telur hancur. Pecah hancur. Bajingan. Bajingan. Ku bunuh kau. Anakku, siapa yang tegak melukaimu sebegitu parahnya? Ini mau memusnahkan keturunan keluarga Chen. Siapa? Berani sekali. Melumpuhkan anakku. Tuan, berdasarkan telepon Tuan Muda sebelumnya, dia baru bermasalah saat bertemu Su Yuan dari grup Su Shi. Keluarga Su. Berani membiarkan bawahannya berbuat jahat. Masalah ini harus diberi penjelasan pada keluarga Chen. Hari ini karena urusan berantakan, aku tidak makan. Lapar ya? Bahan makanan di rumahmu sedikit. Hanya bisa buatkan mie telur sosis sederhana. Makanlah dulu. Makanlah dulu. Tidak sangka, dia cukup perhatian. Diam saja kenapa? Mie harus dimakan selagi panas. Kalau dingin rasanya tidak enak. Makanlah. Apa karena aku terlalu lapar? Rasanya sangat enak. Tidak sangka masakanmu enak. Pernah belajar. Bisa dibilang begitu. Untuk melayani 3 kakak senior itu, skill masakku pasti bagus. Kapan aku jadi rakus seperti ini? Biar aku saja. Sejak kecil, selain ayah, belum ada pria lain yang merawatku seperti ini. Kenapa kau menatapku begitu? Kalau lama-lama, aku takut kau jatuh cinta. Jangan narsis. Tenang saja. Bahkan jika semua pria mati, aku tak akan cinta padamu. Kalau begitu, kau batalkan pertunangan kita. Kamu mundur, aku mundur. Kamu tak mundur. Aku juga tak mundur. Lega A. Meiji bersua Tuan Muda.
Pavilion lengan merah kakak senior bukan hanya intelijen terbaik, juga penuh wanita cantik. Hu Meiji memang sesuai namanya. Tinggalkan kontakmu, aku akan hubungi jika perlu. Kau boleh pergi. Mulai sekarang, Meiji adalah orang tuan muda. Tuan muda bisa minta apa saja. Meiji pasti penuhi. Kakak senior memelihara apa ini? Keluar. Murongsha memberi salam pada tuan muda. Istana Tiansha kakak ketiga punya 3.000 pria tampan. Memang sesuai reputasinya. Kau marga Murong. 3 keluarga besar Qingshan. Keluarga Murong. Lapor pada tuan muda. Aku cucu tertua keluarga Murong. Sama. Tinggalkan kontakmu. Lalu boleh pergi. Hebat juga, Kak. Sudah dapat 2 dari 3 keluarga besar Qingshan. Tinggal keluarga Yan. Kalau begitu aku nanti bisa berjalan menyamping dong? Mau temui Su Yuanyuan? Datang sendiri ke pabrik terbengkalai pinggiran selatan. Cari mati. Siapa kalian? Lepaskan aku. Cepat lepaskan. Lepaskan aku. Putri grup sushi memang sesuai reputasinya. Wajahnya, tubuhnya. Kalau bisa main sekali, hidup 10 tahun lebih pendek pun worth it. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Saudara-saudara, bagaimana kalau kita... Dia adalah direktur utama grup sushi Sento. Dia bukan cuma umur berkurang 10 tahun. Mungkin besok pun tak lihat matahari. Takut apa? Tuan muda Chen saja jadi begini karenanya keluarga Chen pasti tak membiarkannya. Betul, paling-paling setelah main kita kabur, transaksi ini worth it. Saudara-saudara, aku duluan. Pergi. Jangan sentuh aku. Pergi. Siapa yang berani? Berani sentuh wanitaku. Itu Wang Chuan. Dia benar datang. Serang bersama. Bukan aku. Keluarga Chen yang menyuruh kami. Pergi. Wang Chuan. Wang Chuan. Aku sangat takut. Aku benar-benar takut. Sudah. Sudah aman. Aku di sini. Aku di sini. Penjahat sudah diusir. Kita pulang. Ayo pulang. Ayo. Peluk leherku. Halo, siapa? Chen Fei. Kita bertemu lagi. Wang Chuan kau? Terkejut ya? Aku kasih waktu setengah hari. Gunakan semua jaringanmu. Malam ini aku akan datang ke keluarga Chen. Wang Chuan. Kenapa kamu di sini?
Mengganggu tidurmu? Kenapa tidak tidur lagi? Tidak, aku sudah tidur. Jangan sampai kedinginan. Hari ini terima kasih. Kakak lagi sibuk apa? Sekarang ada waktu ketemu? Ada apa? Aduh, kok dingin banget sih? Aku nemu kafe yang bagus banget. Suasananya tenang, cocok buat berdua. Gimana? Aku sedang tidak terlalu nyaman. Pokoknya 10 menit lagi di kafe Bulan Baru. Jangan bolong, aku tunggu. Itu, ada urusan aku harus... Kebetulan aku juga senggang. Ayo bersama. Baik. Kalau begitu, bersama-sama. Hah, takut aku rebut pacarmu ya? Loh, ini bukan Direktur Su. Kenapa? Perusahaan nggak sibuk hari ini. Sampai punya waktu luang nemenin aku dan Wang Chuan minum kopi? Nona Yao bercanda. Menemani pacar. Waktu selalu ada. Kakak ganteng. Setiap hari jagain gunung es kayak gini. Rasanya dingin nggak sih? Pria kayak kamu butuh kehangatan kayak api. Iya kan? Wah, kopi ini manis sekali. Manis banget. Nona Su memang bagus. Keluarga kaya, kemampuan kuat, tenang dan terkendali. Tapi suasana kalian berdua dingin banget, hampir beku. Wang Chuan, kamu benar-benar merasa kalian cocok? Cocok atau tidak? Seperti minum air. Tak perlu Nona, Yao orang luar khawatir. Siapa yang mau tolong aku? Wanita ini menyeramkan. Tolong pesankan 2 kamar. Dua cewek cantik. Mau temani aku minum? Kakak, Pergi. kamu berani memukulku? Tahu siapa aku ini? Aku adalah anak muda keluarga Chen. Sekarang segera berlutut. Sujud minta maaf padaku. Atau aku akan... Cuma keluarga Chen, teriak-teriak apa sih? Sudah selesai? Kalau sudah, cepat pergi. Jangan ganggu kencanku sama kakak. Tidak benar ini. Mendengar keluarga Chen, kenapa mereka tidak takut sama sekali? Mungkinkah? Aku bilang, aku dari keluarga top di kota Kingshan. Anak muda keluarga Chen itu. Kamu dengar jelas? Iya, Tuan Muda Chen dari keluarga Chen. Sudah selesai? Bisa pergi sekarang? Kalau nggak pergi, aku panggil satpam. Kalian tidak takut keluarga Chen membalas kalian? Aku takut. Aku takut tak tahan ingin memukulmu. Pasti orang-orang desa ini tidak pernah dengar keluarga Chen. Ya, pasti begitu. Katak dalam sumur. Chen Yun dari keluarga Chen ya? Benar, kamu pernah dengar? Chen Fei ini? Saudaramu apa? Dia sepupuku. Kenapa? Kenapa tanya itu?
Kemarin ku hancurkan sepupumu, hari ini kau muncul. Jadi bagaimana? Bagaimana kalau hal baik berpasangan? Ku hancurkan kau juga. Dia ternyata kemarin yang membuat Kak Fei cacat orang itu. Kenapa dia di sini? Selesai. Hari ini menendang baja. Bagaimana ini? Kakak, kamu bisa minta pacarmu. Ini tunanganku. Ya. Kakak, tolong minta tunanganmu. Minta kakak ipar. Berbelas kasihan, ampuni aku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku segera pergi. Katakan aku dan dia yang lebih cocok, atau mereka berdua yang lebih cocok. Langit mau menghancurkanku. Bagaimana jawab soal ini? Semua pilihan mati. Bagaimana itu? Kakak, bagaimana kalau kamu bunuh saja aku? Soal pilihan ganda ini terlalu sulit. Aku tidak bisa. Kakak. Suasana ini? Pikirkan cara keluar dulu. Sudah. Bawa aku ke keluarga Chen dulu. Aku akan maafkanmu. Surga terbuka kau tak mau. Neraka tak berpintu kau masuk. Kau malah mau ke keluarga Chen sendiri. Bagus. Kalau kau cari mati, jangan salahkan aku membawamu ke jalan Huang Quan ini. Tak masalah, Kak. Tak masalah. Aku antar kakak. Silakan lewat sini. Dia ke keluarga Chen. Apakah tidak boleh? Jangan biarkan dia sendirian. Ayo. Tunggu aku ya. Yan Chen. Kenapa dia di sini? Keluarga Yan itu kota Qingshan benar-benar top, salah satu 3 keluarga besar. Landasannya dalam. Bahkan keluarga Sukami tak berani menyinggung. Yuan, lama tak jumpa. Wang Chuan, tak kusangka kau berani datang ke sini. Yuan, menurutku, urusan hari ini tak perlu diperkeraskan. Demi seorang kampungan menyinggung keluarga Chen, mungkin bagi perkembangan grup sushi ke depan tidak baik, kan? Begini saja, kau sekarang berlutut sujud pada Chen Fei dan minta maaf atas nama aku. Keluarga Chen mungkin akan bermurah hati memaafkanmu, tak menghiraukanmu lagi. Tuan muda Yan, niat baikmu kuhargai. Tapi tunanganku belum giliran orang luar untuk menunjuk dan komentar. Apalagi tak perlu sujud kepada siapapun. Tunangan gunung esku ini. Saat melindungi orangnya, lumayan menarik juga. Tapi situasi seperti ini, serahkan pada priamu. Harga dirimu di mataku. Tak ada artinya. Petani kampungan berani bicara sembarangan. Hari ini aku ajari kau cara hidup. Bersiaplah mati. Keluarga Yan adalah satu dari 3 keluarga besar Qingshan, satu-satunya keluarga seni bela diri kuno. Kampungan. Hari ini kuperlihatkan apa itu warisan keluarga seni bela diri kuno. Tuan muda Yan. Kampungan ini memangnya siapa? Sepertinya memberimu pelajaran sebelumnya masih terlalu ringan. Hingga tak kau sadari, perbedaan antara kita. Bagus, sangat bagus. Wang Chuan, kau berani sekali. Semuanya keluar. Wang Chuan, jangan kira kau hebat hanya karena bisa bela diri ala kadarnya. Ini adalah wilayah keluarga Chen. Wilayahku, Chen Fei. Hari ini akan kuperlihatkan padamu akibat menghina keluarga Chen dan aku, Chen Fei. Kampungan tetap kampungan, takkan pernah naik kelas. Sekarang, meski kau berlutut memohon
sudah terlambat. Hari ini aku akan membuatmu merangkak keluar dari keluarga Chen dengan berlutut. Banyak omong. Sebenarnya omonganmu, lebih dari dirimu, lebih menjijikkan. Patahkan kedua kakinya dulu. Aku ingin menyaksikan sendiri dia berlutut di depanku. Serang! Serang! Hati-hati. Hanya satu pukulan. Mereka semua prajurit. Bagaimana mungkin? Jangan mendekat. Kau, jangan mendekat. Tuan Muda Yan, Tuan Muda Yan, Tuan Muda Yan, tolong aku. Sekarang, hanya kau yang bisa menolongku. Aku rela. Aku rela menyerahkan separuh dari pesanan bahan obat keluarga Chen kepada keluarga Yan aku. Aku janji. Tuan Muda Yan, Setengah pesanan keuntungannya besar, tapi kekuatannya tak terukur. Aku sarankan jangan bergerak. Apa maksudmu? Fondasimu tak stabil. Terburu-buru ingin sukses. Terlihat berani dan maju. Padahal banyak luka tersembunyi. Titik danzong di dadamu. Sakit samar saat berlatih. Benar kan? Meridian dalam tubuhmu sebenarnya tak tahan beban. Hampir putus. Bagaimana dia bisa tahu? Gejala ini tak pernah kuceritakan pada orang luar. Wang Chuan, kamu sebenarnya masih sembunyikan rahasia? Omong kosong apa kau? Jangan bicara menakut-nakuti di sini. Percaya atau tidak, jika terus memaksakan tenaga, tak sampai 3 tarikan napas, pasti kena serangan balik. Meridian hancur total. Nanti kau akan menjadi orang cacat sungguhan. Tuan Muda Yan, Sombong. Lihat sampai kapan kau bisa angkuh. Berhenti, Lihat sampai kapan kau bisa pongah. berhenti. Kakek, Ayah malah mengundang leluhur keluarga Yan. Dia sudah mencapai kesempurnaan besar prajurit. Sekarang lihat bagaimana Wang Chuan masih bisa sombong. Anak muda, kamu baru berkata, Meridian Yan Chen akan putus. Apa maksudnya? Kakek tua ini sudah dengar masih tanya buang air kecil pakai celana. kamu... Kakek, dia cuma orang desa. Wang Chuan, ini leluhur keluarga Yan. Tenang saja, aku tahu batasnya. Masalah Meridian Yan Chen memang ada. Selama ini, selalu aku, diam-diam bantu menekan. Pemuda ini bisa lihat sekilas. Di dunia, selain dia, seharusnya tak ada yang bisa. Anak muda, tahu hubunganmu dengan dukun lembah hantu? Itu hubungan apa? Kakek ini ternyata tahu kakak senior kedua. Itu kakak seniorku. Maaf Tuan Wang. Aku tidak mengajar baik. Baru banyak menyinggung. Mohon maafkan kesalahan. Kakek malah memberi hormat begitu besar pada dia. Dukun lembah hantu. Bahkan kakek tua keluarga kami menghormatinya seperti dewa. Wang Chuan ternyata adik juniornya. Cepat pergi. Kalian belum berlutut? Minta maaf ke Tuan Wang. Kakek ini lumayan baik. Elder Yan. Dia cuma orang desa. Tidak kenal orang besar. Bahkan keluarga Yan kami bisa dihancurkan hanya dengan satu kata dukun lembah hantu. Tuan Wang adalah adik junior sang dokter. Berani-beraninya kalian menghina? Dukun lembah hantu apa? Siapa ganggu keluarga Chen mati? Tunggu saja. Sudah. Urusan ini selesai saja. Tuan Wang, maafkan kekacauan ini. Bangsat-bangsat ini, silakan berikan hukuman. Sepertinya kau agak tidak terima. Kekuatan Tuan sangat hebat. Latar belakangmu luar biasa. Jika memaksa dengan kekuatan, aku tak bisa berkata apa-apa. Tapi untuk membuatku benar-benar tunduk, aku tak bisa. Kamu ini selain agak bodoh, agak sombong, tapi punya sedikit prinsip. Aku Wang Chuan ini selalu menaklukkan dengan kebajikan. Kau tahu kenapa aku pukul kau? Chen Fei dengan alasan bisnis keluarga Chen?
memberi obat pada tunanganku. Aku sudah menghajarnya. Lalu dia malah menculik tunanganku. Kalau ini terjadi padamu, apa yang akan kau lakukan? Benarkah begitu? Hancur, semuanya hancur. Tuan Wang, aku terlalu gegabah. Aku belum selidiki jelas masalah ini, langsung bertindak. Tapi, lelaki keluarga Yan selalu jujur dan bertanggung jawab. Salah ya aku akui. Hari ini salahku. Tuan boleh hukum atau pukul aku. Aku tak akan mengeluh. Sudahlah. Kau sudah kuhajar. Urusan ini selesai. Tuan Wang sangat murah hati. Saya sangat berterima kasih. Penyakit tersembunyi Meridian Chen. Jika Tuan bersedia menolong, seluruh keluarga Yan akan ingat budi besar ini. Baiklah, baiklah. Kakek ini cukup mengerti hal. Urusannya serahkan padaku. Apalagi yang ditunggu? Cepat berterima kasih pada Tuan Wang. Tuan Wang, sebelumnya aku tak bisa melihat, gegabah dan menyinggung. Sekali lagi terima kasih Tuan Wang. Tak peduli dendam lama, tetap menolong. Tuan Wang. Kakek Wang, aku salah. Aku salah, sungguh salah. Aku pantas mati. Aku jahat. Bisnis keluarga Chen. Kubilang akan melumpuhkanmu. Maka pasti kulumpuhkan. Tuan Wang, hal kecil begini tak perlu Tuan langsung bertindak. Jangan kotorkan tangan Tuan. Chen Gui, kau yang urus. Saat kakek ini tadi tersenyum meminta maaf, aku hampir lupa dia kepala keluarga Yan. Menyuruh ayah melumpuhkan anaknya sendiri. Cukup kejam caranya. Ayah! Ayah! Aku anakmu, ayah! Jangan. Fair, jangan salahkan ayah kejam. Hari ini jika tidak memotong anggota badanmu, seluruh keluarga Chen bisa celaka. Dendam hari ini, ayah pasti balas 100 kali lipat untukmu. Dendam hari ini, ayah pasti balas 100 kali lipat untukmu. Ayah! Sudah. Serahkan pada mereka. Kita pergi. 1 butir setiap hari, minum sebulan. Jangan latih pernapasan, atau dewa pun sulit menyelamatkan. Ini. Terima kasih atas obatnya Tuan Wang. Minta maaf pada Tuan Wang. Terima kasih. Chen Gui ini benar-benar kejam. Bisa tega pada anak kandungnya sendiri. Apa ini benar bisa? Bagaimana dengan keluarga Chen? Tenang saja. Keluarga Chen tak sebodoh itu. Nona Yao, sudah larut malam. Rumah kami kecil. Tak layak menampung orang sebesar Anda. Direktur Su, jangan pelit dong. Lihatlah pria seperti Wang Chuan. Di sisimu juga sia-sia. Lebih baik, serahkan dia padaku. Keluarga Yao kami. Bisa beri kompensasi apapun yang kau mau. Jangan. Kau begitu gugup ya? Jangan-jangan kau benar-benar jatuh cinta dengan tunangan yang tiba-tiba muncul itu? Urusanmu apa? Tebakanku tepat. Tapi dengan karaktermu seperti ini, bahkan suka saja tak berani, jujur mengatakannya. Bagaimana mungkin kau bisa pertahankan pria seperti dia? Kamu. Nona Yao, kenapa kau masih di sini? Kak, aku sengaja tinggal untukmu. Kak tidak suka. Tadi lihat Kak begitu perkasa. Di sini jantung kakak berdegup kencang. Mau coba merasakannya? Lupakan. Lain kali. Sudah, cukup bercandanya minggu depan. Di Linjing Yuan ada pesta pribadi kelas atas saat itu. Bahkan beberapa anggota keluarga kuno yang jarang muncul akan hadir. Mereka punya kuasa besar. Mungkin ada informasi yang kau cari. Nanti aku siapkan undangannya. Kesempatan langka. Jangan sia-siakan niat baikku.
Wanita ini, dibanding kakak senior utamaku, tak kalah. Sudah puas melihat tulangmu meleleh karena dielus-elus ya? Tidak tahu malu. Lihat apa? Pantat Yao Fair. Aku cuma berpikir soal acara pesta yang dia sebut. Sekalian mengantar pandangan. Mengantar pandangan perlu menatap begitu lama? Ini, langsung sekali, langsung menarik baju. Lepaskan aku. Jangan bergerak sembarangan. Jangan bergerak sembarangan. Begini. Jangan, tidak. Kau sengaja. Aku bukan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan bergerak sembarangan. Kalau bergerak lagi, konsekuensinya kamu tanggung sendiri. Bajingan. Hei, pernikahan itu masih dibatalkan atau tidak? Wang Chuan, bangsat. Ini, bagaimana mungkin? Rantai dana grup Susi ternyata putus sampai segini parahnya? Memang ada tren ini. Kurang dari setengah tahun, grup akan menghadapi likuidasi kebangkrutan. Pagi-pagi begini. Kamu ini Defisit pembukuan perusahaan melebihi 1 miliar. 3 proyek utama mandek, bank juga menagih pinjaman. dalam situasi seperti ini. Pasti tidak muncul tiba-tiba. Coba tanya ayahmu dulu. Ayahmu mungkin tahu rahasianya. Ayah, defisit pembukuan perusahaan lebih dari 1 miliar. Ayah tahu hal ini. Oh, ini pasti Guo Hokun yang main di belakang. Kalau begitu, sekarang bagaimana? Tidak apa-apa, kalau perusahaan bisa urus saja. Kalau tidak bisa, lebih cepat menikah dan punya anak dengan Wang Chuan anak itu terlihat tidak bisa diandalkan. Tapi, Ini waktunya masih... Tubuh 9 yin gelap kambuh lagi. Jangan marah dulu. Emosimu semakin berfluktuasi. Racun dingin semakin parah. Tapi, perusahaan... Tenang saja, langit runtuh aku yang menahan. Santai. Arahkan energi ini. Wang Chuan. Untuk sementara ditekan. Wang Chuan, terima kasih. Kamu adalah tunanganku. Tidak perlu terlalu sopan denganku. Katakan, tubuh 9 yin gelapku ini, apakah mungkin disembuhkan total? Secara teoris, sebenarnya bisa disembuhkan total. Bagaimana menyembuhkannya? Cepat katakan. Yaitu, aku latihan jurus murni yang sangat yang dan keras. Jika kita bisa jangka panjang harmonisasi yin-yang, persatuan air dan api, kurang dari setahun, dalam tubuhmu energi dingin akan hilang total. Maksudmu, kita harus... Itu? Ya, harus penyatuan jiwa dan raga. Bawa energi yang murniku ke sumber dantianmu. Terus hangatkan dan pelihara. Dia tunanganku. Secara sah, serangan energinya yang dingin ini semakin parah setiap kali. Haruskah kita menunggu sampai tak ada obatnya? Dalam keadaan darurat, berikan saja padanya. Ini kantor, yakin, main sebersemangat ini? Lagi pula, nanti juga milikmu. Direktur Suburuk, Direktur Su. Maaf, aku tidak melihat apa-apa.
Ada apa? Katakan. Direktur sewakil. Direktur gua bersekongkol dengan hampir semua direktur. Sekarang di ruang rapat besar. Aku dengar mereka ingin mencopot Anda. Apa katamu? Mencopotku. Kapan terjadi? Jelaskan jelas. Baru saja, sekarang sudah tersebar di seluruh perusahaan. Mereka bilang semua proyek grup sushi, kita sudah sepenuhnya terhenti, rantai dana putus total. Wakil direktur gua bilang dia mendapat investasi besar, baru bisa menyelamatkan perusahaan. Tapi syaratnya adalah Dengan syarat grup sushi harus dia yang pimpin. Mengusirku keluar? Benar kan? Direktur Su, lebih baik Anda lihat sendiri. Kenapa panik? Ayo, mari kita pergi bersama. Aku ingin lihat Guo Hokun ini. Trik apa yang bisa dia mainkan? Hadirin sekalian, waktu tak menunggu, kapal grup sushi ini akan tenggelam. Modal Tianyun 30 miliar ini adalah uang penyelamat. Direktur Li, tinggal kau saja. Kalau kau tanda tangani kapal ini masih bisa berlayar. Kalau tidak, saham yang kau pegang pada akhirnya hanya kertas bekas. Direktur Guo, Direktur Utama Su memperlakukan kita baik. Lagi pula, Yuan tumbuh besar di depan mata kita. Sekarang saat dia tidak ada melakukan hal seperti ini. Kolot, karena sifatmu yang belas kasihan wanita grup sushi bisa sampai seperti hari ini. Dia Su Yuan hanyalah gadis kecil. Apa yang dia tahu, perusahaan di tangannya, jalannya menuju kematian. Tanda tangani. Direktur Su kami akhirnya muncul. Sepertinya sudah terlambat. Paman Zhang, Paman Li, Paman Zhang, semua adalah senior perusahaan. Pondasi grup sushi. Kesulitan saat ini hanya sementara. Percayalah padaku. Akan ku selesaikan kesulitan dana dalam waktu tercepat. Akan ku bawa grup sushi kembali ke jalur. Pidato yang bersemangat sekali. Kembali ke jalur. Dengan kemampuanmu, yang gampang butuh istirahat, tubuh berharga ini. Ditambah tunangan di sampingmu, yang entah dari lembah gunung mana munculnya, tunanganmu ini. Guo Hokun, ini grup sushi. Bukan tempatmu bicara sembarangan. Omong kosong. Susi butuh emas dan perak nyata. Butuh uang penyelamat 3 miliar. Kamu bisa? Aku kasih kesempatan. Asal kamu bisa dapatkan investasi 3 miliar untuk sushi. Aku Guo Hokun langsung minta maaf. Mulai sekarang, akan ikut semua perintahmu. Bagaimana? Direktur Su tidak punya kemampuan ini? 3 miliar. Visimu hanya segini. Berani bertaruh? Mau bertaruh? Aku bertaruh dalam 1 jam untuk grup Su dapatkan investasi 10 miliar. 100 miliar. Kalau benar ada suntikan dana 100 miliar, tidak hanya bisa membantu sushi keluar dari kesulitan, tapi juga bisa membuat sushi kita langsung menjadi entitas di luar 3 keluarga besar kota Kingshan. Semuanya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah ini? Bahkan saat dana kita paling banyak, tidak bisa keluarkan arus kas sebanyak ini. Wang Chuan, ini 10 miliar, bukan main-main. Dengar. Tunanganmu sendiri tidak percaya. 10 miliar. Ngasong Bang pun terlambat. Kamu berani atau tidak? Baik. Asal kamu bisa, aku keluar dari sushi. Sujud minta maaf. Tapi kalau tidak bisa, kalau aku gagal, aku bawa Yuan keluar dari grup sushi. Aku
Wang Chuan bersujud beri kau 3 ketukan. Baik. Sudah sepakat. Bocah, aku mau lihat kau sujud memberi hormat padaku. Dalam 5 menit, suntik modal ke grup sushi 10 miliar. Dalam 5 menit, suntik modal ke grup sushi 10 miliar. Benarkah? 10 miliar. Satu telepon. Bahkan di drama pun tidak mungkin. Pura-pura. Sayang sekali tidak jadi aktor. Sungguh disayangkan. 5 menit. 10 miliar, kamu tahu artinya. Orang terkota Kingshan pun, untuk menggerakkan dana ini, perlu proses. Sudahlah, paling-paling nanti jual rumah. Hidup sederhana bersamanya. Sudah cukup. Direktur akun perusahaan baru saja menerima transfer 10 miliar. Palsu. Ini pemalsuan. Dia sampah. Mana mungkin dalam 5 menit gerakan 10 miliar. Stempel bank akun transfer. Semua. Ini benar loh. Benar. 100 miliar. Sushi punya dana sebanyak itu? Masa depan cerah. Biar saya lihat. Berpotensi menjadi keluarga nomor 1 di kota Kingshan ini. Ini palsu. Palsu. Mereka yang palsukan. Katakan, pakai cara apa? Hack sistem bank, ini bisa dipenjara. Direktur gua hitam di atas putih. Stempel bank. Tak perlu berkata lebih. Palsu. Palsu. Satpam, tangkap si penipu pemalsu ini cepat. Bagaimana jika uangnya dari keluargaku? Tuan Muda Murong? Benar-benar putra keluarga Murong. Astaga. Kalau keluarga Murong turun tangan 100 miliar ini sungguh bukan apa-apa. Iya. Benar. Tuan Muda Murong, apa kau bercanda? Tuan Wang, dana 10 miliar dari keluarga Murong sudah semua masuk rekening. Mulai hari ini, keluarga Murong dan grup sushi akan mulai kerja sama strategis menyeluruh. Dia cukup cerdik. Terima kasih, Tuan Muda Murong. Untuk detailnya, atur orang berkoordinasi dengan tunanganku. Tuan Muda Murong, apa kau tertipu oleh sampah ini? Bagaimana mungkin dia? Siapa kau ini berani meragukan keputusan keluarga Murong? Tidak. Tuan Wang, perlu kubantu urus orang ini? Tak perlu. Ini masyarakat hukum. Nanti ada yang urus dia. Hu Meiji, pemimpin keluarga Hu. Keluarga Hu juga termasuk 3 keluarga besar di Kingshan. Kenapa dia? Hari ini kenapa sih orang-orang penting semuanya datang? Bersua Tuan Wang. Keluarga Hu umumkan akan lakukan kerja sama strategis mendalam dengan grup sushi. Gelombang pertama, bersama kembangkan proyek Taman Industri Energi Baru di timur kota. Industri energi baru. Proyek penting kota. Grup sushi ini sepertinya akan melambung tinggi semua. Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kau ini sebenarnya siapa? Sekarang jangan pedulikan aku. Pedulikan saja dirimu sendiri ya. Aku... Guo Hokun kau diduga melakukan penggelapan jabatan, penipuan bisnis pengalihan aset ilegal. Ini buktinya. Segera ikut kami untuk diperiksa. Guo Hokun kau diduga melakukan penggelapan jabatan, penipuan bisnis pengalihan aset ilegal. Ini buktinya. Segera ikut kami untuk diperiksa. Yuan Direktur Su, mengingat hubunganku dengan ayahmu selama bertahun-tahun, tak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Aku masih punya saham. Sahamnya kuserahkan semua. Untukmu kumohon lepaskan aku sekali kumohon. Guo Hokun. Kalau tahu akan begini, mengapa dulu berbuat begitu? Hukum akan memberimu keputusan yang adil. Kumohon Direktur Su. Situasi sudah pasti, waktunya tarik hati orang, stabilkan keadaan. Para paman dan paman, hari ini, semua telah menyaksikan. Guo Hokun menuai akibat perbuatannya sendiri. Ke depan, dengan dukungan penuh keluarga Murong dan keluarga Hu, masa depan grup sushi tidak perlu kujelaskan lagi. Kuharap
dapat terus mendapat dukungan penuh dari kalian semua. Saya Su Yuanyuan berjanji akan memimpin keluarga Su menuju hari esok yang lebih gemilang. Segala yang terjadi di masa lalu tidak akan kupermasalahkan. Tapi mulai hari ini, seluruh keluarga Su harus bersatu padu. Direktur Su, tenang saja. Kami pasti dukung penuh Direktur Su. Hanya mengikuti arahan Direktur Su. Terima kasih semuanya. Kejadian hari ini pasti membuat kalian terkejut. Silakan beristirahat dulu. Hal-hal detailnya akan kita bicarakan besok. Tuan Wang, serangan Guo Hokun kali ini di belakangnya ada perintah keluarga Chen Qingshan. Keluarga Chen lagi apa aku terlalu baik? Berdasarkan penyelidikan mendalamku, keluarga Chen ini kemungkinan besar cabang keluarga Chen Shangjing. Keluarga Chen Shangjing. Ceritakan. Shangjing punya 4 keluarga besar. Semuanya adalah keluarga kuno yang sangat tua. Keluarga kaya elit sejati. Kekuasaan tak terbatas, pengaruh sangat besar. Keluarga Chen termasuk di dalamnya. Meski bukan yang teratas, tapi juga bukan yang terbawah. Kekuatan mereka sangat dalam, tak terukur. Memang agak sulit ditangani. 4 keluarga besar Shangjing Wang Chuan ini Tentara datang, hadapi. Apalagi keluarga Chen ini dengan keluarga Chen Shangjing tak pasti berhubungan. Ngomong-ngomong soal Yao VR, bagaimana investigasinya? Sudah diketahui, dia adalah putri tertua keluarga, Yao Shangjing, sebuah keluarga tingkat 2. Pendekatannya pada Anda kali ini, sejauh ini sepertinya tidak ada niat jahat. Tak ada niat jahat. Apa aku terlalu khawatir? Tuan, urusan di sini selesai. Kami pamit dulu. Ada apa? Aku ada apa di wajahku? Kamu sebenarnya siapa? Mengapa bahkan Hu Meiji dan Murongsha bisa begitu patuh pada perintahmu? Dan mereka terhadapmu sepertinya bukan sekadar kerjasama, lebih seperti suatu bentuk penghormatan. Gimana tunanganmu ini? Apa sangat tampan, berpesona tak terbatas, apa tak bisa lepas? Siapa yang jatuh cinta padamu? Jangan terlalu percaya diri. Soal batalkan pertunangan apa? Wang Chuan, kamu bajingan. Maksudku, pembatalan pertunangan ini bisakah dibatalkan? Tuan, Guo Hokun jatuh. Grup Sushi tidak hanya tidak runtuh, bahkan telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan keluarga Murong dan keluarga Hu. Sekarang di luar sedang beredar kabar Sushi akan menjadi keluarga keempat di kota Qingshan. Orang biasa-biasa saja. Sekelompok orang biasa. Dendam anakku harus kubalas. Karena keluarga Su belum bisa kusentuh. Bunuh dulu Wang Chuan. Pergi. Suruh Pak Serigala bertindak. Aku ingin Wang Chuan mati. Sedangkan perempuan Su Yuanyuan itu, nanti bersama keluarga perlahan-lahan kuhancurkan. Tuan, maksud Tuan adalah kaisar bawah tanah itu, serigala berdarah, Pak Serigala. Selain dia, siapa lagi? Pastikan dia hilang tanpa jejak. Cepat pergi. Ya. Wang Chuan, Su Yuanyuan. Akan kubuat kalian hidup lebih sengsara dari mati. Ayah, masalah perusahaan tidak perlu ayah khawatirkan. Krisis sudah benar-benar teratasi. Dan lagi, kita bahkan telah membentuk kerjasama jangka panjang dengan keluarga Murong dan keluarga Hu. Urusan perusahaan, kamu atur saja sendiri. Ayah sekarang hanya peduli satu hal. Kamu dan si Wang Chuan itu sudah sampai tahap apa? Ayah, kenapa ayah tanya lagi soal itu? Ya begitu saja. Apa maksudnya begitu-begitu saja? Yuan, ini adalah keinginan terakhir kakekmu sebelum meninggal. Kamu harus lebih aktif. Menurutku, kalau benar-benar tidak bisa, kamu masak nasi mentah jadi matang. Ikat dia dulu, baru bicara. Ayah, apa yang ayah omongkan? Aku tidak mau ayah. Sebenarnya, Wang Chuan ini selain agak percaya diri,
sepertinya memang cukup baik. Dia juga cukup melindungiku. Bagaimana kalau dicoba saja? Su Yuanyuan, apa yang kamu pikirkan? Kamu sama sekali bukan ingin bersamanya. Kamu hanya sekadar ingin menyembuhkan tubuh 9 yin gelap ya? Ya, hanya sekadar ingin sembuh? Hanya itu saja. Bagus kan? Kenapa denganmu? Apa kau demam? Mau coba? Pegang deh. Siapapun kau keluar dari tubuhnya, ku beritahu caraku mengusir hantu. Aku juga sedikit tahu. Wang Chuan. Dasar kayu. Lihat aku seperti ini. Kamu tidak punya pikiran lain? Ide? Ide apa? Itu yang bisa menyembuhkan tubuh 9 yin gelap. Itu Oh, maksudmu itu sekarang. Hei, kaulah yang nyalakan api, cuma nyala, tak padamkan. Ini bagaimana? tolong. Yuan-Yuan, kesempurnaan besar prajurit hari kedua. Energi terkonsentrasi tak menyebar lebih kuat dari Yan Guofu. Pantas bisa menculik diam-diam. Lepaskan aku, Wang Chuan. Kau punya dua pilihan. Satu, hancurkan sendiri keempat anggota badanmu. Aku lepaskan wanita ini. Dua, aku suruh mereka patahkan keempat anggota badanmu. Lalu serahkan wanita ini kepada Chen Gui. Poster berdiri ini, bahu agak turun, agak familiar. Sikapmu bagus. Sayang, kakimu goyah. Berdiri saja tak stabil. Ngapain tiru master? Bagaimana dia bisa tahu? Napas ini. Omong kosong. Tampaknya kau pilih jalan kedua. Ternyata kau si serigala. Dulu kau mengintip kakak senior mandi. Ketahuan guru dihajar cambuk keluar gerbang. Lalu jatuh di semak duri. Pantat kirimu ada tahi lalat, kan? Aduh, hal ini selain guru dan bos tak ada yang tahu. Mungkinkah dia benar-benar? Tidak mungkin orang selevel bos, bagaimana mungkin? Bagaimana kau tahu? Anak serigala. Dulu kau bersumpah di gerbang bilang hidupmu jadi budakku. Lalu bagaimana? Sekarang malah mau patahkan kakiku? Bos, benar-benar Anda? Mulutku yang busuk ini, aku pantas mati, mataku buta. Tak mengenali Anda yang mulia. Diam saja apa? Cepat lepaskan aku. Ini istri bos. Cepat, cepat. Hati-hati jangan sampai tersentuh atau terbentur. Kulit kalian akan kukupas. Istri bos, lewat sini ayo, ayo, ayo. Wang Chuan. Bos kakak, salah paham, semua salah paham. Kalau tahu Anda dulu, takkan berani, tak berani. Karena Chen Gui si brengsek. Tenang saja, saya potong dia. Buat lega. Tak usah kau lakukan. Hilangkan Chen Gui. Bagiku cuma gerakan jari. Mau gerak gali habis fondasi keluarga Chen. Baru seru kan? Bos Anda hebat. Saya usil. Kau nanti di Kingshan. Lebih perhatikan grup sushi. Bantu dan jaga lebih banyak.
Bos saya tangani urusan kakak, urusan saya. Maafkan kejutan ini. Beri kesempatan minta maaf. Sudahlah, pulang dulu. Kalau ada urusan aku cari kau lagi. Baik bos. Sudah larut Anda dan kakak tidur awal. Teman mundur. Wang Chuan, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak apa, ini cuma akal kecil keluarga Chen. Ayo pergi, pulang yuk. Tuan Buruk. Kenapa panik? Apa langit runtuh? Atau Wang Chuan itu sudah dilumpuhkan Pak Serigala? Bukan keduanya, Pak Serigala. Pak Serigala sama sekali tidak bertarung dengan Wang Chuan. Apa? Tidak jadi menyerang? Kenapa? Kami jauh tidak jelas mendengar, tapi melihat dengan jelas. Setelah Pak Serigala bertemu Wang Chuan, langsung sujud. Melihat Wang Chuan sangat merendah dan penuh hormat, tampak sangat ketakutan. Omong kosong. Bagaimana mungkin? Di kota Qingshan, Pak Serigala itu tokoh. Masa takut pada seorang anak liar tak terkenal? Sangat benar. Tuan Pak Serigala bahkan melepaskan ikatan Nyonya Besar Su dengan tangannya sendiri, lalu membawa semua orang cepat-cepat pergi. Biasa. Semuanya biasa. Apa, Pak Serigala? Dia cuma pengecut yang hanya berani pada yang lemah, anjing kehilangan rumah. Wang Chuan yang baik. Kuremehkan kau. Kau pikir ini sudah selesai? Keluarga Chen di kota Qingshan, kau tak peduli. Kalau begitu, lihatlah. Kekuatan keluarga Chen Shangjing bukan sesuatu yang bisa diganggu semut kecil sepertimu. Telepon pagi-pagi. Ada apa? Ayo kakak ajak beli baju. Bajuku ini bagus kok. Kuingat pernah bilang soal pesta ulang tahunmu kan? Dimajuin. Pakaianmu ini tidak cocok. Ayo, aku temanin beli baju. Ayo. Urusan beli baju tidak perlu Nona Yao repot. Direktur Su tidak sibuk hari ini? Sebagai tunangan Wang Chuan, menemaninya memilih pakaian untuk acara formal sudah seharusnya. Tunangan. Baru tunangan kok. Lagi pula, seleraku lebih pas. Hari ini harus aku yang antar. Nona Yao, perhatikan status dan batasmu. Ini kebutuhannya? Atau kebutuhanmu untuk menahannya di sisimu? Kamu ini tidak masuk akal. Baik. Ayo pergi bersama, pergi bersama. Kalau gitu, kita pergi bersama. Ini lumayan lah, cuma bagian lehernya terlalu tertutup. Ini juga kurang menonjol. Pesta bukan arena balap. Fei dunia ini memang kecil ya, bertemu lagi di sini. Tak kusangka di kota Qingshan, tempat kecil begini, bisa ketemu kau juga. Wah, siapa cewek cantik ini? Fei. Kenalkan dong teman barumu. Chen Wudu, jauh-jauh dari kami. Kita tidak dekat. Fei, jangan kejam begitu dong. Wah, yang cantik ini. Barang macam apa ini? Asisten kalian berdua? Yang ini. Bungkus. Baik. Hei, pengemis busuk, aku lagi ngomong sama kamu. Kau tahu harga satu baju di toko ini berapa? Hati-hati kotorin toko orang. Chen Wudu, jaga mulutmu. Cepat pergi dari sini. Atau ku telepon Satpam. Satpam. Aku mau lihat, di seluruh wilayah Jiangnan, Satpam mana yang berani sentuh aku? Chen Wudu? Bocah, pinter-pinterlah minggir sana. Dua cewek cantik ini, biar aku yang jaga. Keluarga Chen ini hanya menghasilkan orang tak beradab sepertimu. Kau tahu siapa aku? Kau tahu siapa aku? Masih berani bicara? Kau cari mati? Ku beri izin bergerak. Biasa saja.
Lepaskan aku. Aku, keluarga Chen. Keluarga Chen Shangjing di mataku tak ada artinya. Kalau berani ganggu aku lagi, atau orang di sekitarku, aku tak segan mengeluarkan keluarga Chen Shangjing. Ayo kita pergi. Kau tunggu saja, pergi. Bungkus saja. Masuk. Cuma pengusaha dari daerah kecil. Bikin keributan besar. Orang ini tampak tenang dan berwibawa dalam dan kokoh seperti gunung. Pasti bukan orang biasa. Sepertinya hari ini kita terlalu mencolok. Sudah biasa. Wudu. Itu dia orangnya. Dia yang membuatku di kota Qingshan. Berulang kali gagal. Ternyata dia. Dia juga yang mempermalukanku di mall siang tadi. Apa? Dia berani menyerangmu juga? Bagus. Sangat bagus. Dendam lama dan baru. Malam ini akan kubalas dengan bunga. Terima kasih atas kehadiran di jamuan malam ini. Seperti diketahui, di Shangjing, 4 keluarga besar Zhao Qian Chen Li. 4 keluarga besar berkumpul di Qingshan hari ini, bukan untuk urusan biasa, tapi untuk hal penting warisan ratusan tahun, yang menentukan nasib masa depan. Kami menyembah Raja Dewa. Namun Raja Dewa menghilang bertahun-tahun. Benar, belum muncul juga. Iya, belum pernah lihat. Berkat kebaikan Raja Dewa dulu, kami bisa bertahan hingga kini. Kami datang hari ini untuk ikuti ajaran kuno, mencari dan menyambut penerus darah Raja Dewa. Elder Zhao, kau terus menyebut Raja Dewa. Tapi seseorang yang puluhan tahun tak muncul, bahkan tak diketahui masih hidup atau tidak. Berdasarkan apa kami, 4 keluarga besar harus selamanya tunduk dan menyebut diri hamba? Keluarga Qian ini mau memberontak? Akan ada pertunjukan bagus. Kak Qian, hati-hati. Meski kata Tuan Qian kasar, tapi ada benarnya juga. Tuan Qian benar. Darah Raja Dewa? Samar-samar saja. Kenapa kita harus lahir jadi budak orang, keluarga Chen, seperti keluarga Qian, tak mau jadi budak lagi? Berani? Chen Wudu, Chen Yongchang, kalian melanggar ajaran leluhur, mengkhianati Raja Dewa. Kau tahu akibatnya? Konsekuensinya, Elder Zhao, zaman sudah berubah. Ini bukan pengkhianatan. Ini mengikuti takdir, ini memecahkan belenggu pengawal kerajaan. Pengawal kerajaan. Ada apa ini? Apa artinya ini? Wang Chuan. Tampaknya hari ini adalah perjamuan berbahaya. Chen Yongchang, apa maksudmu ini? Elder Zhao,
Apa maksudmu? Kenapa kau tak bisa mengerti? Maksudku sangat sederhana. Menurutku, 4 keluarga besar yang telah berlanjut ratusan tahun ini agak terlalu banyak. Kalau keluargamu Zhao rela menjadi budak berpegang pada mimpi lama yang samar itu, maka dengan berat hati aku hanya bisa mengeluarkan keluarga Zhao dari 4 keluarga besar ini. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Benar juga. Keluarga Qian bukan cuma memberontak, tapi mau bersih-bersih total. Mulai hari ini, Shang Jing hanya punya 2 keluarga besar, yaitu keluarga Chen dan keluarga Qianku. Sayang, kalau begitu kita... Chen Yongchang, kamu lawan arus keluarga Li dan Zhao bersama. Takkan lakukan yang khianat.